Kebayang nggak, sebuah kesuksesan raksasa justru lahir dari sebuah filosofi yang nggak masuk akal. Di era di mana gelar akademik dan rencana bisnis yang rumit, pria ini justru melangkah sebaliknya loh. Dia bangga menyebut dirinya orang goblok yang selanjutnya menjelma menjadi taipan bisnis yang berhasil mendirikan gurita bisnis swalayan premium pertama di Indonesia nih. Dialah Bob Sadino. Bukan cuma melihat tumpukan hartanya semata, namun mari kita bedah pola rahasianya yuk. Gebrakannya yang melawan arus dan titik balik paling ekstrim dari sang legenda wirausaha Indonesia, Om Bob Sadino. Lahir di Lampung pada 1933 dengan nama Bambang Mustari Sadino. Kehidupan awal Bob sebenarnya tidak kekurangan. Dia tumbuh di keluarga yang berkecukupan. Namun takdir mengujinya terlalu cepat sob. Di usia 19 tahun, sang ayah berpulang meninggalkan warisan untuknya karena saudara-saudaranya yang lain sudah hidup mapan. Bukannya menetap di zona nyaman, jiwa pemberontak Bob justru bergejolak nih. Dia menghabiskan setengah warisannya untuk berkeliling dunia, merantau ke Belanda dan bekerja di sana selama 9 tahun. Selama di sana, ia bekerja di Jakarta Loy, yaitu sebuah perusahaan pelayaran nasional Indonesia. Di sanalah dia menemukan belahan jiwanya, yaitu Sulami Sujud. Pada tahun 1967, Bob memutuskan pulang ke tanah air membawa 2 mobil Mercedes miliknya. Satu di antaranya ia jual untuk membeli sebidang tanah di kawasan Kemang, Jakarta. Dan satunya lagi ia gunakan untuk menyambung hidup dengan menjadi sopir taksi gelap. Namun, badai terbesar dalam hidupnya datang tanpa permisi. Mobil yang menjadi satu-satunya mesin pencari nafkah itu ringsek total dalam sebuah kecelakaan parah, sampai Bob tidak punya uang untuk memperbaikinya. Kehidupan Bob seketika runtuh. Dari seorang ekspatriat yang bergaya, ia terlempar menjadi rakyat jelata yang tidak punya apa-apa. Demi memberi makan anak dan istrinya, Bob menurunkan egonya sedalam mungkin sampai ia melakoni menjadi kuli bangunan. Setiap hari punggungnya harus menahan beban semen dan bata yang panas demi upah yang bahkan tidak cukup untuk membeli beras kualitas bagus. Di titik inilah Bob mengalami depresi yang hebat. Tekanan ekonomi dan rasa frustasi mengurung jiwanya di ruang gelap yang seolah tanpa pintu keluar. Ketika manusia berada di titik terendahnya, seringkali tangan Tuhan bekerja melalui hal-hal yang tidak terduga. Titik balik hidup Bob Sadino dimulai dari sebuah kunjungan seorang sahabatnya, yaitu Sri Mulyono Herlambang. Melihat Bob yang nyaris gila karena depresi, sang sahabat memberikan tantangan unik, yaitu memelihara beberapa ekor ayam ras atau ayam broiler. Awalnya, Bob hanya memeliharanya untuk mengalihkan pikiran dari stres. Namun, sebagai pria yang tajam, Bob melihat sesuatu yang berbeda. Ia memperhatikan bahwa ayam-ayam ini menghasilkan telur yang ukurannya jauh lebih besar dan berbeda dari ayam kampung lokal yang ada di Indonesia saat itu. Sebuah ide gila muncul. Di tahun 1970-an, masyarakat Indonesia belum akrab dengan ayam ras. Bob melihat peluang emas pada komunitas ekspatriat atau orang asing yang banyak tinggal di kawasan Kemang. Bersama sang istri, Bob mulai menjajakan telur-telur tersebut dari pintu ke pintu. Perjuangan ini sama sekali tidak mudah karena sasarannya adalah orang asing. Bob memanfaatkan kemampuannya berbahasa Inggris yang fasih saat merantau dulu untuk membangun kedekatan. Ia tidak sekedar menjual telur, namun ia menjual pelayanan. Pernah suatu ketika seorang pelanggan asing memaki-makinya karena menemukan telur yang busuk. Apa yang Bob lakukan? Ia tidak marah. Keesokan harinya, ia datang membawa telur baru sebagai pengganti, lengkap dengan permohonan maaf yang tulus. Gebrakan pelayanan premium inilah
yang membuat namanya menyebar cepat di kalangan elit Jakarta. Bisnis telurnya meledak dari puluhan ekor menjadi ribuan ekor ayam. Berawal dari garasi rumah pada tahun 1970, Bob resmi mendirikan perusahaan yang bernama Kemchick, sebuah swalayan modern pertama di Indonesia yang menyediakan produk-produk pangan segar untuk kelas menengah ke atas. Tapi Bob Sadino tidak pernah puas dengan satu keberhasilan. Ia melihat tantangan baru, yaitu sulitnya mendapatkan sayur dan daging berkualitas tinggi di Indonesia. Sehingga ia melakukan langkah revolusioner berikutnya. Bob menjadi pelopor sistem pertanian hidroponik di Indonesia. Ia memperkenalkan metode menanam sayur tanpa tanah yang menghasilkan produk super bersih dan higienis. Tak berhenti di sana, kemudian ia mendirikan perusahaan baru bernama Chem Food, yaitu pelopor industri pengolahan daging sosis dan ham modern di tanah air. Di puncak karirnya, Bob Sadino bukan lagi sekedar pedagang telur. Ialah raksasa agrobisnis Indonesia yang nilai aset perusahaannya meroket hingga ratusan miliar loh. Namun uniknya, semakin ia kaya, penampilannya justru semakin membumi. Celana pendek denimnya bertransformasi menjadi simbol perlawanan terhadap keangkuhan dunia korporat. Lantas, apa rahasia di balik semua kegilaan dan kesuksesan ini? Mengapa seorang kuli bangunan bisa menjelma menjadi bos besar? Jawabannya terletak pada satu kata, yaitu tindakan. Bob Sadino selalu berkata, orang pintar kebanyakan mikir, akibatnya nggak pernah melangkah. Orang goblok tidak banyak mikir, yang penting melangkah. Beliau sukses karena tidak membiarkan otaknya melumpuhkan keberaniannya untuk mencoba. Ada 3 poin penting dari kehidupan Om Bob untuk pola sukses kita sendiri ya. Yang pertama, lupakan gengsi. Saat jatuh miskin, Bob tidak malu menjadi kuli. Gengsi seringkali menjadi tembok terbesar yang menghalangi kita dari pintu rezeki. 2. Jadikan kegagalan sebagai guru terbaik. Bagi Bob, keberhasilan hanyalah sebuah titik di puncak gunung kegagalan. Setiap kali ia jatuh, ia belajar satu hal baru untuk bangkit lebih tinggi. 3. Fokus pada pelayanan, bukan uang semata. Uang mengalir ke arah Bob karena beliau mati-matian memuaskan pelanggannya terlebih dahulu. Selesaikan masalah orang lain, maka uang akan menyelesaikan masalahmu. Bob Sadino telah berpulang pada 2015 lalu. Namun pola pikir dan warisan semangatnya tidak akan pernah mati. Sekarang giliran kita nih. Langkah kecil apa yang akan kita ambil hari ini tanpa perlu banyak berpikir? Tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa subscribe Pola Sukses Zitu ya. Dan nyalakan loncengnya biar Mimin semangat untuk terus membedah pola sukses para tokoh besar lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.